Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nadia Farhatunisa, saya dari kelas 03 SAKM 002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pandemi corona terhadap perekonomian Indonesia. Dan ini adalah video saya yang ketiga. Pada slide yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2020. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,4%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% dengan peranan sebesar 2,44%. Pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional mencatat ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi atau minus pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66% dari 16,96%. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81% dan 14,16%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2020 mencapai 3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencatat 2.589,6 triliun. Kontraksi terjadi karena efek domino COVID-19 mulai dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi. Kepala BPS menyatakan kontraksi sebesar 5,32% itu merupakan masalah yang terendah sejak triwulan 1 tahun 1999. Ketika itu ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 6,13%. Pada kuartal ketiga, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan atau minus sebesar 3,49% secara tahunan. Sah Indonesia resmi resesi. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 3 2020 mencatat 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencatat 2.720,6 triliun.
Sementara secara kuartal ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 16,93%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82%. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,61%. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,52%. Pada kuartal keempat, data BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2020 pada kuartal 4 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Impor barang dan jasa di Indonesia yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Sementara, ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Dan sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran dan konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. BPS menambahkan, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Lalu selanjutnya wabah PHK. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun telah memukul perekonomian, termasuk di Indonesia. Sektor-sektor bisnis terutama pariwisata dan manufaktur yang paling terkena dampak. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat COVID-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. Sementara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat terdapat 100.094 pekerja migran Indonesia yang berasal dari 83 negara pulang ke tanah air dalam 3 bulan terakhir. Korea Indonesia memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada kuartal 2 2020 mencapai 8,2% dengan skenario ringan. Sementara skenario lainnya sebesar 9,79% dalam skenario sedang dan 11,47% skenario berat. Dana Moneter Indonesia (IMF) juga memproyeksikan angka pengangguran Indonesia pada 2020 sebesar 7,5%, naik dari 2019 yang hanya sebesar 5,3%.
Dan yang terakhir, Indonesia masuk resesi ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 di angka minus 1,5 hingga minus 3%. Angka ini terbilang lebih kecil dibandingkan kuartal 2. Pertumbuhan ekonomi minus kembali, lantaran kelas menengah dan atas masih melanjutkan untuk menahan belanja dan mengalihkan uang ke simpanan di perbankan. Dampak langsung yang akan terasa yaitu turunnya pendapatan kelompok masyarakat kalangan menengah dan bawah secara signifikan, sehingga jumlah orang miskin baru akan bertambah. Akibat resesi ekonomi ini, desa akan jadi tempat migrasi pengangguran. Mereka datang dari kawasan industri karena gelombang PHK. Angkatan kerja baru pun makin sulit bersaing, sebab lowongan pekerjaan menurun. Sisi lain, jika ada perusahaan mencari pekerja baru akan memprioritaskan karyawan lama yang sudah berpengalaman. Dalam kondisi ini, masyarakat pun cenderung berhemat. Mereka akan menahan diri untuk membeli barang sekunder dan tersier. Fokus masyarakat hanya pada barang kebutuhan pokok dan kesehatan. Lebih jauh, konflik sosial di masyarakat bisa meningkat karena ketimpangan semakin lebar. Sementara kelas menengah rentan miskin karena tidak semua pekerjaan mereka dapat dilakukan di rumah. Di saat yang bersamaan pendapatan menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.